Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang ada di studio Darul Hufaz dan juga sekalian saudara-saudara kita di mana saja berada. Sama-sama kita mengawali dengan puji dan syukur. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu terima, semua itu datangnya dari Allah. Jangan melihat besar atau kecil, tapi lihatlah dari mana datangnya nikmat itu. Dan sebenarnya tidak ada nikmat yang kecil. Semua nikmat besar. Contoh, nafas. Nafas itu nikmat besar apa kecil? Besar. Coba jangan bernafas. Dalam semenit, berapa kali kita tarik nafas? Kalau di stop oleh Allah, tidak bisa bernafas, apa yang terjadi? Ya, jawabannya M-A-T-I. Mati. Ini nikmat yang wajib kita syukuri dan kita ulang-ulang mensyukurinya. Syukur. Semoga tercatatlah kita sebagai hamba yang bersyukur, walaupun orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Dalilnya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Baik, kita awali jumpa kita dengan pertanyaan. Berani mati? Berani mati? Berani? Atau takut? Takut. Saya pun takut. Apa tidak takut sendiri dalam kubur, telik, celinguk, ke kanan, ke kiri, enggak ada yang kelihatan. Toleh ke belakang, enggak ada kelihatan. Pandang ke depan, enggak ada kelihatan. Gelap. Ada yang berani? Bisa dicoba. Coba dikubur. Enggak usah lama-lama. Semalam saja. Berani? Ditanam, dikubur semalam. Sudah itu besok paginya digali lagi. Berani? Berani apa tidak? Kita takut. Karena itu kita perlukan teman. Takut bawa teman. Betul? Siapa teman? Lihat, kita baca beberapa ayat ini. Di surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah mengingatkan dalam ayat ini khusus kepada orang-orang yang beriman agar jangan harta benda dan anak-anak menjadikannya lupa. Tidak salah mencintai harta benda, mencintai anak-anak, tidak salah. Tapi yang salah kalau dengan sebab kecintaan kepada harta benda dan anak-anak membuat dia lupa. Lupa apa? An-zikrillah, lupa mengingat Allah. Karena namanya harta anak-anak, Allah ingatkan tuh, harta dan anak-anak itu hanyalah satu perhiasan. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Berupa wanita-wanita, apalagi? Anak-anak, apalagi? Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk apa? Emas dan perak, kuda pilihan dulu kalau orang punya kuda. Kalau sekarang tentu bukan kuda ya, apa? Mobil, BMW, ya, harganya 4 miliar, 5 miliar. Itu kebanggaan itu perhiasan, apalagi hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi harta benda dan anak-anak itu termasuk apa? Perhiasan hidup. Anak-anak dan harta benda ada kalanya jadi musuh. Musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surah apa itu? At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa harta dan anak-anak dikatakan sebagai musuh?
Karena kadang harta yang menjadi penghalang, anak yang menjadi penghalang. Mau salat, jamaah, sepatut dan seharusnya datang awal. Ini terlambat. Kenapa? Sibuk dengan urusan harta. Seharusnya ia lebih dulu datang sebelum yang lain. Ini masbuk. Kalau masbuk masih bagus. Karena walaupun masbuk tetap juga datang. Ini tidak datang sama sekali. Rumah sebelah masjid. Tapi tidak pernah ke masjid. Kalau ditanya apa alasannya? Sibuk. Sibuk apa? Harta. Anak-anak, istri, juga kadang jadi penghalang. Ya, mau bangun malam, malas. Istrinya menghalang. Gak usahlah malam-malam bangun. Ya, penat, capek. Dia menjadi musuh. Musuh dalam pengertian bukan musuh mau berantem, bertumbuk, bertinju, tidak. Musuh sebagai penghalang. Memberatkan, kadang-kadang dijadikan sebagai alasan. Gara-gara anak, gara-gara istri, betul? Tidak sedikit orang terjerumus melakukan berbagai macam kesalahan. Mencuri, katanya untuk istri, untuk anak, ya. Kadang menjerumuskan, tapi kadang menghalangi. Itu menjadi musuh. Ada kalanya menjadi fitnah. Apa? Fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Surah apa? Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Anak-anak, harta benda, cobaan, fitnah. Masya Allah. Ada orang tua-tua, ayah, ibu, setiap malam menunggu, menanti. Apa yang ditunggu? Siapa yang dinanti? Kepulangan anak. Sudah jam 1, jam 3 pagi, malam ya. Belum pulang. Kemana? Naik motor, entah kemana-mana dengan kawan dia. Jadi fitnah. Terasa seperti rumah diketuk seseorang. Siapa ya? Polisi. Polis mencari anak kita. Polisi mencari anak kita. Kenapa? Oh, narkoba. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Ya, mencuri. Fitnah. Jangan terkejut ya. Kadang-kadang anak ustadz. Ada tak? Anak kiai. Fitnah. Sudah. Orang tuanya orang baik-baik, anaknya nakal, degil. Jadi fitnah. Tapi ada kalanya pula anak sebagai penyejuk. Dan ini yang diharapkan oleh semua orang tua-tua, termasuk saya. Dan itulah doa kita yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ada. Walladzina yaquluna rabbana. Coba kita baca. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Surah apa itu? Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak sebagai penyejuk dengan melihat sejuk hati kita. Ya. Karena apa? Anak-anak kita, anak-anak yang
soleh. Bukan saja di dunia bermanfaat, tapi juga sampai ke surga nanti. Lihat. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Surah apa itu? At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ayah beriman, ibu beriman. Jejak-jejak keimanan mereka diikuti oleh anak-anak cucu mereka. Lantas, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di surga, sampai di surga. Di dunia mereka berkumpul. Di surga, mereka kembali berkumpul. Malaikat pemikul arsy berdoa. Apa doanya? Doanya kepada ayah, ibu, suami, istri, anak-anak agar mereka dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Sambung. Innaka antal azizul hakim. Surah Ghafir ayat 8. Doa para malaikat pemikul arsy. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara mereka, yaitu nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Baik, apa judul kita tadi itu? Takut mati, berani mati. Kenapa berani mati? Dan kenapa takut mati? Berani mati, ya berani mati. Mungkin karena merasa punya amal ya. Ada teman, yang jelas ada teman. Kenapa takut mati? Karena tidak punya teman, terbayang sendiri. Sekarang kita bicara takut mati dululah. Takut mati itu naluri. Siapa orang yang tidak takut? Saya pun takut, kita takut. Karena takut, bawalah teman. Bawalah teman. Siapa teman? Ini jawabannya dalam Suratul Kahf ayat 46. Kita baca, ikuti ya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dengar baik-baik. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tadi diterangkannya, harta, benda, dan anak-anak
Bisa jadi apa? Perhiasan, bisa jadi fitnah, malah juga bisa jadi musuh. Walaupun ada juga anak-anak dan harta benda yang menjadi apa? Qurrata a'yun. Semua harta anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tidak selamanya bersama kita. Tidak selalu berdamping dengan kita. Anak-anak itu kecil-kecil. Kecil-kecil. Kalau sudah besar, payah itu. Susah itu mau bersama dengan kita. Masing-masing sudah bawa di diri. Anak 19. Yang bersama orang tua, ibu ayahnya cuma seorang. Seorang itu pun kadang datang, kadang pergi, kadang ada, kadang enggak ada. Jangan harapkanlah anak-anak. Anak-anak memang anak-anak. Tapi anak-anak tidak selamanya bersama dengan kita. Kalau sudah tua-tua, apalagi sudah tua-tua. Masing-masing sudah ada tanggung jawab. Mereka juga punya istri, punya anak, punya suami, ya sibuk masing-masing dengan urusannya sendiri. Itu di dunia. Harta bagaimana harta? Bisa selamanya dengan kita harta? Rumah yang kita tempati, mau selamanya kita tempati? Nggak mau pergi-pergi? Nggak mau pindah-pindah? Pindah, pisah. Betul tidak? Begitu dan yang lain-lain. Allah mengatakan, wal baqiyatus shalihat, yang akan kekal adalah amal-amal soleh. Apa al baqiyatus shalihah? Semua amal soleh. Apa contoh? Salat. Apa lagi? Puasa, zakat, infak, sedekah. Apa lagi? Wakaf, umroh, termasuk haji, apa lagi? Dan al-baqiyatus salihah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Coba. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berapa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau sekali kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, pahalanya berapa tadi? Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 2 kali? 2 kali baca. Kalau 10 kali baca. Kalau 100 kali baca, dalam 10 menit nih, kita hitung betul-betul 10 menit, itu sekurang-kurang kita bisa baca 60 kali. Berapa kali? 60 kali, 10 menit. Kalau 1 jam, berapa kali? Banyak kali. Kalau sekali membaca, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 100 kali? 100 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini yang akan menemani kita nanti itu. Jangan kosongkan masa, waktu untuk sia-sia saja. Ngomong gak ada gunanya. Lebih baik
zikir. Itu yang akan menemani dalam kubur nanti. Apalagi kalau kita hafal Quran. Gak usah sampai 30 juz 30 pun. Juz 30 sudah berapa surat itu? 37 surat. Gak usah semua. Kita hafal 3 qul saja. Diamalkan. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sudah cukup. Apalagi kalau sampai juz 30 semua. Apalagi kalau 30 juz. Begitulah dengan amal-amal yang lain. Itulah yang akan menemani kita. Mengapa takut? Seorang mukmin begitu saja mati, begitu mati saja terus masuk surga. Takut? Gak mau masuk surga? Seorang kekasih rindu untuk bertemu dengan yang dikasihi. Masya Allah. Mati adalah bertemunya seorang kekasih dengan kekasihnya. Kita bertemu dengan Allah. Dan ingat, semua harta benda dan anak-anak akan kita tinggalkan. Rasul bersabda, yatbi'ul mayita salasatun. Yatbi'ul mayita salasatun. Mayit itu diikuti oleh 3 orang, 3 golongan. Apa 3 golongan? Ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan kembali 2 golongan. Dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya. Ketika mati seseorang, berapa yang mengantar? Berapa yang mengantar? Apa saja yang 3? Keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 pulang, siapa yang pulang? Keluarganya, hartanya, pulang. Ada tidak seorang istri karena sayang dengan suaminya, waktu suaminya dikubur, istrinya bilang, saya mau masuk sekali lah, mau temankan suami. Ada begitu? Hei, mana ada? Pulang, betul? Pulang. Yang kekal menemaninya hanya 1. Apa? Amalnya. Bisa saja menjadi teman menghibur, menyenangkan, atau sebaliknya menjadi teman yang menakutkan dan mengerikan. Tergantung amalnya. Takut mati, bawalah kawan. Takut mati, bawalah kawan. Takut mati, bawalah teman. Siapa kawan? Siapa teman? Harta bukan, anak bukan, amal. Harta, anak bisa juga jadi teman. Kalau anak-anak itu anak-anak yang saleh. Kalau harta itu adalah harta-harta yang dimanfaatkan. Untuk apa misalnya? Jariah, apalagi sedekah, ya, wakaf dan lain-lain. Semoga ada manfaatnya. Kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.